Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Maksi Delta Saputra SHMH dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang ditunjuk sebagai mediator dalam perkara nomor 68 garing PDTG garing 2024 garing PNTCK antara PT Sanghyang Seri sebagai penggugat melawan CV Jaya Abadi sebagai tergugat. Terima kasih atas kehadiran para pihak pada hari ini. Sebelum kita memulai, saya persilakan para pihak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Saya Andika Prasetyo SHMH selaku kuasa hukum dari pihak penggugat. Saat ini saya sedang bersama Direktur PT Sanghyang Seri yaitu Bapak Zidan Yuda Putra selaku klien dari saya. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, pagi Pak. Perkenalkan, saya Zidan Yuda Putra, SCME sebagai Direktur Utama dari PT Sanghyang Seri, yang dimana saya mewakili dalam mediasi pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Yunus SHMH selaku kuasa hukum CV Jaya Abadi. Bersama ini hadir Bapak Muhammad Rafiq selaku Direktur CV Jaya Abadi. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Saya Muhammad Rafiq SEME. Di sini saya selaku Direktur Utama CV Jaya Abadi. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai mediasi ini. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yaitu saya sendiri. Dan saya di sini bukan sebagai hakim yang memutus dan juga tidak memihak, tetapi saya sebagai fasilitator untuk membantu para pihak menemukan solusi yang terbaik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mediasi ini adalah: satu, mediasi ini bersifat rahasia dan sukarela. Kedua, ketika satu pihak berbicara, pihak lain mohon mendengarkan tanpa menyela. Dan ketiga, kita akan melakukan pertemuan bersama dan mungkin juga ada kaukus atau pertemuan terpisah. Keempat, informasi dalam kaukus akan dijaga kerahasiaannya kecuali ada izin untuk disampaikan. Kelima, tujuan kita adalah win-win solution. Apakah para pihak memahami dan bersedia melanjutkan mediasi ini? Iya Pak. Ya, Pak. Siap. Baik, saya sudah membaca gugatan dan jawaban para pihak. Pada intinya, permasalahan ini terkait dengan utang pembelian pupuk senilai Rp1.494.525.000 yang belum dilunasi oleh tergugat kepada penggugat sejak tahun 2014. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mendengarkan langsung dari para pihak dan saya akan memberikan kesempatan kepada penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahannya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya. Klien kami dari PT Sanghyang Seri yang sebelumnya bernama PT Pertani telah menyerahkan pupuk pada CV Jaya Abadi sebanyak 403.132 kg dengan total nilai Rp2.022.018.200. Tergugat telah membayar sebagian Pak, namun masih memiliki sisa utang sebesar Rp1.494.525.000. Kami sudah mengirimkan 3 kali somasi Pak kepada pihak tergugat, namun sampai saat ini belum ada pelunasan sama sekali Pak. Perusahaan kami telah mengalami kerugian karena piutang ini telah berlangsung selama 10 tahun Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang menjadi keinginan penggugat adalah pelunasan utang tersebut, betul Pak? Benar Pak. Jadi saya ini menginginkan pelunasan penuh sebesar Rp1.494.525.000 karena ini telah merugikan keuangan dari PT Sanghyang Seri selama bertahun-tahun karena kelalaian dari pihak CV Jaya Abadi yang telah jatuh tempo. Ini bagaimana ya Pak ya? Saya belum menemukan titik tengahnya. Baik Pak, mohon untuk tenang terlebih dahulu ya Pak. Sekarang saya persilakan para pihak dari pihak tergugat untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Pak. Klien kami tidak membantah adanya utang tersebut Pak. Bahkan klien kami mengakui utang sebesar Rp1.499.535.000. Namun perlu Bapak ketahui, CV Jaya Abadi telah bangkrut sejak tahun 2015 Pak. Klien kami sudah berupaya dengan etikat baik, bahkan sudah menyerahkan 1 unit mobil Avanza sebagai bentuk pembayaran Pak. Meski kemudian mobil tersebut diklaim untuk utang perusahaan lain milik klien kami. Baik Pak, saya ingin menambahkan
Perusahaan saya benar-benar mengalami kesulitan, Pak. Kami punya piutang macet sebesar 1.750.000.000 dari pelanggan kami, Pak. Sehingga kami tidak mampu membayar supplier termasuk PT Pertani waktu itu. Saya pernah menawarkan aset berupa gedung dan kantor yang dinilai apresial sekitar 7 miliar, Pak. Tapi masih ada jaminan bank sebesar 3,5 miliar. Namun tidak ada kelanjutan dari pihak penggugat ini, Pak. Saya memahami situasi Bapak. Jadi pada intinya tergugat mengakui utang tetapi mengalami kesulitan finansial untuk melunasi. Apakah demikian? Betul, Pak. Saya ingin membayar, tapi kondisi perusahaan sudah tidak beroperasi, Pak. Untuk kehidupan sehari-hari saya pun saya masih kesulitan, Pak. Baik. Oh iya. Baik, saya mencatat ada kesepahaman awal di sini. Kedua belah pihak sepakat bahwa ada utang yang harus diselesaikan. Yang menjadi permasalahannya adalah cara untuk kemampuan dan pelunasannya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin melakukan kaukus atau pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak. Saya akan bertemu dengan penggugat terlebih dahulu, kemudian dengan tergugat. Mohon ditunggu ya Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak Zida dan juga Bapak Nika. Dalam pertemuan tertutup ini, saya ingin mendengar lebih dalam apa sebenarnya yang diinginkan oleh PT Samyang Seri dari Bapak sendiri. Begini Bapak Mediator, sejujurnya perusahaan kami ini juga dalam tekanan ya Pak ya. Mengingat piutang ini sudah menunggak selama 10 tahun tidak dibayarkan oleh pihak tergugat. Jujur ini juga mempengaruhi cash flow dari perusahaan kami Pak. Baik Pak, saya memahami. Bisakah Bapak jelaskan lebih detail bagaimana dampak piutang ini terhadap operasional PT Samyang Seri? Tentu Pak. Jadi sejak tahun 2014 kami kehilangan potensi perputaran uang hampir 1,5 miliar lah kurang lebih Pak. Di mana ini utang ini mempengaruhi dari kemampuan kami untuk melakukan ekspansi bisnis. Bahkan kami sempat kesulitan untuk memenuhi pesanan besar karena modal kami ini terikat dengan hutang yang sudah menunggak selama 10 tahun ini Pak. Saya juga ingin menambahkan dari penjelasan klien saya tadi, Pak. Kami juga kan dalam penegakan hukum ini, mencari hukum ini, kami sudah mengeluarkan biaya untuk somasi, Pak. Belum lagi kerugian yang kami alami seperti kerugian material, berupa waktu dan tenaga yang terbuang untuk mengejar piutang ini, Pak. Baik, saya akan mencatatnya. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak dan perusahaan benar-benar menginginkan pelunasan tunai penuh atau ada alternatif lain yang bisa diterima, Pak? Sejujurnya ya Pak ya, kalau memang bisa tunai penuh itu yang memang kami harapkan Pak. Itu emang paling ideal untuk perusahaan kami. Tapi kami juga tidak mau menutup mata dan kami secara realistis melihat kondisi dari tergugat Pak. Makanya kami sangat terbuka emang kalau tidak ada opsi selain tunai penuh Pak. Baik Pak, saya memahaminya ya Pak. Namun dari informasi yang saya terima, tergugat ini benar-benar mengalami kesulitan finansial Pak. Apakah Bapak terbuka untuk solusi selain pelunasan tunai sekaligus? Maksud Bapak ini solusinya seperti apa ya, Pak? Misalkan begini ya Pak, pelunasannya secara bertahap atau kombinasi dengan pengambil alihan aset. Saya melihat ada penawaran aset itu berupa gudang dan kantor. Kami sebenarnya sudah mempertimbangkan hal itu ya Pak. Tapi masalahnya aset tersebut masih dijaminkan oleh bank Pak. Kami jujur khawatir dengan prosesnya jika aset itu masih terikat dengan bank Pak. Kekhawatiran Bapak itu sangat wajar Pak. Namun jika proses pengalihan aset ini bisa dipastikan jelas dan juga ada jaminan bahwa KPR bank ini akan dilunasi terlebih dahulu, apakah Bapak akan mempertimbangkannya? Tapi sebelumnya ini kami ingin mengetahui dulu, Pak, berapa sih nilai real dari aset tersebut setelah dikurangi dari KPR bank itu, Pak? Baik, saya akan catat poin itu Pak. Dari informasi yang saya dapat, nilai apresial ini sekitar 7 miliar dengan sisa KPR 3,5 miliar. Jadi nilai bersihnya itu sekitar 3,5 miliar. Namun dengan kondisi pasar yang saat ini dan proses pengalihan, mungkin perlu ada penyesuaian nilai Pak. Berarti nilai bersihnya itu jauh lebih besar dari utang mereka ya Pak ya, dimana utang mereka ini sebesar 1,4 miliar Pak. Iya Pak, benar-benar sekali. Tapi perlu diingat, proses pengalihan ini membutuhkan waktu dan biaya. Bagaimana jika kita eksplorasi opsi pembayaran ini secara bertahap dengan jaminan yang jelas atau mungkin ada aset lain yang bisa dipertimbangkan? Sebelumnya terima kasih ya, Pak, sudah
menjadi mediator dari sengketa kami. Tapi sebenarnya nih kami khawatir Pak dengan skema cicilan. Sekarang saja selama 10 tahun tergugat ini tidak pernah memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran Pak. Bagaimana kami bisa percaya kalau kedepannya ini cicilan ini bisa berjalan dengan lancar Pak? Kekhawatiran Bapak itu juga sangat wajar Pak. Oleh karena itu penting ada jaminan yang sangat kuat. Misalkan ada kombinasi antara pengalihan sebagian aset dan cicilan dengan jaminan aset yang lain. Sehingga jika terjadi wanti prestasi, penggugat memiliki hak untuk eksekusi jaminan. Maksud Bapak, selain properti itu emang ada jaminan tambahan untuk cicilan ya Pak? Ya betul Pak. Dari informasi yang saya dapatkan, tergugat ini masih memiliki beberapa aset yang bergerak yang dijadikan jaminan. Tentu ini perlu kita diskusikan lebih lanjut. Sebenarnya ini kami juga sebagai pihak penggugat terbuka Pak untuk melakukan diskusi dengan tergugat, asalkan adanya kepastian dari tergugat Pak, agar supaya tidak membuang-buang waktu kami saja Pak. Baik Pak, saya menghargai keterbukaan Bapak. Sekarang mari kita bicara tentang time frame. Jika ada skema cicilan, berapa lama waktu yang menurut Bapak masuk akal? Menurut saya itu maksimal untuk waktu itu saya terbuka untuk 2 tahun Pak. Kami jujur tidak bisa menerima dan menunggu apabila tergugat ini melebihi dari batas waktu yang saya tentukan Pak, yaitu 2 tahun. Baik Pak, berarti 24 bulan. Itu angka yang wajar sih Pak. Bagaimana dengan nilai properti yang akan diambil alih dan juga berapa nilai yang Bapak anggap adil mengingat kondisi dan proses pengalihan? Sebelumnya kami juga kan harus survei terlebih dahulu ya Pak. Tapi kalau mengacu dari nilai pasar sekarang, mungkin bisa dikurangi dari proses peralihan, mungkin hanya sekitar 60-70% saja dari nilai appraisal. Jadi sekitar 4,2 miliar hingga 4,9 miliar dari nilai appraisal 7 miliar. Mungkin ya Pak. Kalau dikurangi 3,5 miliar, nilai bersihnya itu sekitar 700 sampai 1,4 miliar saja Pak. Mungkin. Baik Pak, saya memahami perhitungannya. Mari kita coba sampaikan ke pihak tergugat nanti. Apakah ada syarat lain yang Bapak inginkan jika ada kesepakatan? Yang jelas Pak, kami ingin ada kepastian waktu agar pengalihan aset ini nantinya memiliki jadwal yang fix Pak, cicilan yang fix. Jadi tidak boleh ada alasan lagi oleh tergugat untuk menunda-nunda lagi pembayaran dari hutang ini Pak. Saya juga sebagai kuasa hukum penggugat ingin menambahkan mekanisme adanya sanksi yang jelas Pak jika terjadi uang prestasi lagi seperti yang sekarang nih ya Pak. Kami sudah terlalu lama menunggu tapi tidak ada kepastian. Baik Pak, saya akan mencatat semua poin penting ini. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Jika tergugat ini benar-benar komitmen dan juga menjalankan kesepakatannya dengan baik, apakah penggugat bersedia memberikan kelonggaran tertentu, misalkan tidak ada beban bunga atau denda? Tapi kalau si tergugat tidak menunda-nunda lagi, Kami bisa mempertimbangkan itu ya Pak, dengan syarat ada jaminan yang kuat dan jadwal yang fix Pak, biar tidak menunda-nunda lagi. Baik Pak, terima kasih atas keterbukaannya dan fleksibilitas dari Bapak. Ini menunjukkan adanya itikat baik untuk mencari solusi. Sekarang saya akan mencoba diskusikan dengan pihak tergugat. Mau ditunggu sebentar ya Pak? Baik Pak. Baik Pak Rafiq dan juga Pak Yunus, saya ingin berbicara lebih detail mengenai kemampuan pembayaran dan aset yang dimiliki CV Jaya Abadi. Silakan. Bapak menyebutkan ada gudang dan kantor ya sebelumnya. Bisakah Bapak jelaskan lebih detail mengenai aset ini? Baik Pak, saya akan menjelaskan aset tersebut Pak. Aset tersebut berlokasi di Jalan Alimuddin Umar, Bandar Lampung Pak. Jadi aset tersebut nilai appraisialnya itu tahun 2016 sekitar 7 miliar Pak. Tapi masih ada KPR bank sebesar 3,5 miliar Pak. Sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah 8 tahun. Apakah KPR ini masih berjalan atau sudah ada pelunasan sebagian? Masih berjalan Pak. Bahkan sempat menunggak beberapa bulan. Saat ini sisa KPR itu sekitar 3,2 miliar Pak, karena sudah ada pembayaran sebagiannya. Baik, jadi nilai bersihnya ini sekitar 3,8 miliar. Apakah Bapak bersedia melepaskan aset ini sebagai pelunasan utang? Saya bersedia Pak, tapi bagaimana dengan sisa utang saya? Nilai bersih aset kan hanya 3,8 miliar Pak, sementara utang saya hampir 1,5 miliar. Baik Pak, saya memahami kekhawatiran Bapak pada saat ini. Namun perlu Bapak ketahui, dalam proses pengalihan aset, nilai yang bisa diperhitungkan itu biasanya tidak sebesar nilai appraisal Pak. Ada biaya proses, pajak, dan penyesuaian nilai pasar.
Kira-kira Pak, berapa nilai wajarnya? Berdasarkan pengalaman mediasi serupa, biasanya sekitar 60-70% dari nilai appraisal untuk proses yang lebih lancar. Jadi sekitar 4,2 sampai 4,9 miliar dari nilai appraisal 7 miliar. Setelah dikurangi KPR, nilai bersih yang bisa diperhitungkan itu sekitar 1 miliar sampai 1,7. Berarti masih ada kekurangan untuk melunasi utang saya, Pak. Sebelumnya izinkan saya berdiskusi dengan klien saya. Ya, silakan Pak. Oke Pak, mungkin kita tawarkan kombinasi Pak. Menurut klien saya begitu. Sebagian dari nilai aset ini, jadi ditambahkan dengan cicilan untuk sisanya Pak. Itu ide yang sangat baik. Berapa lama Bapak memerlukan waktu untuk melunasi sisanya jika kita ambil skema cicilan? Sejujurnya sih, Pak, saya masih punya piutang macet nih, Pak. Tapi jika dipaksa, mungkin saya bisa berusaha untuk coba cicil 2 sampai 3 tahun dengan menjual aset pribadi lainnya secara bertahap, Pak. 2 sampai 3 tahun ya. Pihak penggugat tuh sebelumnya Pak menyebutkan maksimal itu 2 tahun. Apakah bisa komitmen dengan jangka waktu selama 24 bulan? Saya akan coba maksimalkan, Pak. Tapi mohon ada masa tenggangnya, Pak, di awal. Karena saya juga perlu stabilkan keuangan saya terlebih dahulu. Dan proses pengalihan aset juga kan butuh waktu yang banyak, Pak. Baik, saya akan coba sampaikan opsi ini kepada penggugat nanti ya Pak. Apakah ada aset lain yang bisa dijadikan jaminan untuk cicilan tersebut? Saya masih punya beberapa unit kendaraan, Pak. Contohnya seperti kendaraan dump truck yang ditawarkan dulu oleh penggugat, Pak. Tapi tidak diambil. Kondisinya sih masih bagus, Pak. Tapi juga kan masih bisa jalan. Berapa unit dump truck yang Bapak miliki dan berapa nilai perkiraan itu per unitnya? Ada 3 unit, Pak. Tapi kondisi sekarang kan mungkin nilainya sekitar 150 sampai 200 juta nih, Pak, per unit. Jadi jika saya totalkan keseluruhan itu sekitar 450 sampai 600 juta lah, Pak. Sebelumnya izinkan saya berdiskusi lagi Pak. Silakan Pak. Jadi kami bersedia Pak menyerahkan 2 unit saja Pak sebagai jaminan cicilan Pak. Baik Pak, itu menunjukkan itikat yang sangat baik. Nah sekarang mari coba kita hitung ya. Jika properti ini dinilai 1 miliar setelah biaya proses pengalihan, sisa utang itu 494.500 dan akan dicicil selama 24 bulan. Nah, itu berarti sekitar 20,6 juta per bulan. Apakah Bapak sanggup? Itu cukup berat sih, Pak. Tapi kalau memang itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan berusaha semaksimal mungkin, Pak, untuk bisa menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Baik Pak, saya menghargai komitmen Bapak untuk memberikan ruang bernafas bagaimana jika cicilan itu dimulai 2-3 bulan setelah penandatanganan kesepakatan dan ini memberikan waktu proses pengalihan dan stabilisasi keuangan Bapak. Itu sangat membantu Pak. Kami mohon 3 bulan masa tenggangnya Pak. Baik, informasi ini sangat membantu dan saya akan coba diskusikan dengan pihak penggugat untuk mencari titik temu. Terima kasih atas keterbukaan Bapak. Baik Pak, Baik, terima kasih kepada Bapak juga. Kami di sini sangat benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini dengan benar dan dengan baik dan secepat mungkin juga, Pak. Baik Pak, saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan pertemuan kembali ya Pak, seperti biasanya dengan pihak penggugat dan juga tergugat. Baik Pak, setelah saya berbicara dengan masing-masing pihak, saya melihat ada ruang untuk mencapai kesepakatan. Dari pihak penggugat sendiri ada keterbukaan untuk solusi selain pelunasan tunai sekaligus. Dan dari pihak tergugat ada itikat baik dan beberapa aset yang bisa dipertimbangkan. Dan saya ingin mengusulkan skema penyelesaian sebagai berikut dan mohon para pihak untuk menanggapinya ya. 1. Pengambil alihan aset properti. Tergugat menyerahkan hak atas gudang dan kantor di Jalan Alimuddin Umar setelah melunasi KPR Bank. Nilai yang diperhitungkan adalah 1 miliar mengingat kondisi pasar dan proses pengalihan. Kedua, cicilan bertahap untuk sisa utang.
Sisa utang adalah Rp494.525.000, dicicil selama 24 bulan atau 2 tahun, dicicil per bulan sekitar Rp20.605.000. Dimulai 3 bulan setelah penandatanganan kesepakatan memberikan waktu untuk proses pengalihan aset. Ketiga, jaminan tambahan. Tergugat menyerahkan 2 unit kendaraan dump truck sebagai jaminan cicilan, dan jika terjadi keterlambatan pembayaran 3 bulan secara berturut-turut, penggugat berhak mengambil alih dan menjual kendaraan tersebut. Bagaimana Pak dari pihak penggugat? Saya setuju. Saya ingin menanggapi Pak. Saya sebagai kuasa hukum penggugat ingin mengusulkan 2 klausul Pak atas perubahan yang tadi Bapak sarankan. Baik Pak. Jadi yang pertama ini kami ingin cicilannya dimulai 1 bulan setelah penandatanganan Pak, bukan 3 bulan. Yang kedua, kami ini ingin ada bunga perlambatan Pak jika pihak tergugat melakukan kelambatan pembayaran Pak. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Baik Pak, untuk aset properti kami setuju Pak, tapi untuk cicilan mohon tetap 3 bulan Pak, karena kami butuh waktu untuk stabilkan keuangan kami Pak. Tapi untuk bunga keterlambatan kami keberatan karena sudah ada jaminan kendaraan tersebut Pak, yaitu 2 unit dump truck. Izin menambahkan Pak, mungkin Silakan. cicilan dimulai 2 bulan setelah penandatanganan dan tidak ada bunga keterlambatan. Namun jika menunggak 2 bulan berturut-turut, bukan 3 bulan, penggugat sudah bisa eksekusi jaminan. Baik Pak, itu usulan yang baik. Bagaimana dengan pihak penggugat? Baik Bapak, setelah kami berdiskusi, kami bisa menerima cicilan ini dimulai 2 bulan, jadi bukan 1 bulan atau 3 bulan, tapi kami mengambil jalan tengah yaitu 2 bulan setelah penandatanganan. Tidak ada bunga, tapi eksekusi jaminan bisa dilakukan jika menunggak 2 bulan berturut-turut Pak. Baik Pak, alhamdulillah. Dan apakah ada hal yang lain perlu ditambahkan Pak? Saya ingin menambahkan Pak, saya ini mau menambahkan 1 klausul Pak. Jika tergugat berhasil melunasi tepat waktu atau lebih cepat, kami akan mengembalikan kendaraan jaminan dalam kondisi yang baik dari pihak tergugat yang dijaminkan kepada kami Pak. Baik Pak, terima kasih untuk sarannya Pak, itu sangat adil dan kami setuju Pak. Baik, saya catat semua poin kesepakatan ini, dan saya akan susun draft kesepakatan perdamaian, dan akan saya sampaikan kepada para pihak dalam 3 hari kerja untuk ditandatangani. Baik, saya akan menyatakan isi kesepakatan secara lengkap. Kesepakatan perdamaian: 1. Tergugat mengakui utang sebesar Rp1.494.525.000. Kedua, pelunasan dilakukan dengan cara pengalihan hak atas gudang dan kantor di Jalan Alimuddin Umar senilai 1 miliar setelah pelunasan KPR Bank oleh tergugat. Cicilan sebesar Rp20.605.000 per bulan selama 24 bulan untuk sisa Rp494.525.000. Cicilan pertama dimulai 2 bulan setelah penandatanganan kesepakatan. 3. Jaminan 2 unit dump truck diserahkan sebagai jaminan. Jika menunggak 2 bulan berturut-turut, penggugat berhak mengeksekusi jaminan. Keempat, jika tergugat melunasi tepat waktu atau lebih cepat, jaminan kendaraan dikembalikan. Kelima, proses pengalihan aset properti harus selesai maksimal 6 bulan sejak penandatanganan. Keenam, kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkara di pengadilan setelah kesepakatan ditandatangani. Apakah para pihak sepakat dengan kesepakatan ini? Bapak. Alhamdulillah. Sebagai penutup, saya mengapresiasi itikat baik dari kedua belah pihak. Penyelesaian secara mediasi ini jauh lebih baik daripada putusan pengadilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun dengan upaya hukum banding dan kasasi. Saya akan susun akta kesepakatan dan akan mengagendakan penandatanganan. Kesepakatan ini akan didaftarkan ke pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apakah ada yang ingin ditambahkan kembali? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik, saya persilakan para pihak untuk berjabat tangan dan sebagai tanda itikat yang baik. Baik, dengan demikian mediasi hari ini saya nyatakan berhasil mencapai kesepakatan.
Terima kasih atas kepercayaan para pihak. Semoga kesepakatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.